Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita buka dulu. Untuk pertama bisa silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menutup kepercayaan dan jalan masing-masing. Doa mulai. Sebelum kita mulai pelajaran, apakah ada yang dari ini? Ada. Bisa. Sakit. Semoga teman-teman yang sakit bisa segera sembuh ya. Amin. Ibu lihat kok anak kayaknya kayak agak lemes gitu ya. Belum kayak lebih hidup lagi gitu. Suasana kita memang virus. Bukunya nggak usah, Bu. Apa aja tuh keterangannya di situ? Hai jantungku. Iya ya. Tapi atas kita masih tahu loh. SD. Ayo anak-anak sekarang kita belajar ya. Kalian tuh ya. Jadi ini satu ya. Kamu yang di depan namanya siapa? Samsul, Bu. Coba kamu baca di depan. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Ini Kakak Budi. Ini Adik Budi. Oh bagus bagus. Yang di belakang namanya siapa kira? Saya Bu Rini. Coba mulai membaca di depan. Budi DP Ibu. Budi DP Bapak. Budi DP Kakak. Budi DP Adik. Ya Bu. Coba yang di belakang namanya siapa? Cekok, Bu. Ayo supaya kok mulai membaca di depan. Oke, Budi Budi. Oke, Bapaknya Budi. Oke, Kakaknya Budi. Oke, adiknya Budi. Wes ya, Bu ya? Teman-teman, Saya Bu, well, coba kamu baca di depan. ay mo ka duit mga niyay. Ay mo ka duit bapak niya. Ay mo ka duit mga anak. Ay mo ka duit bapak niya semua ay. Karir, Kakek Bu. Ini ibu Putih. Ini bapak Putih. Ini kakak Putih. Ini adik Putih. ya pakai kopi. Namanya siapa? Saya Bu Andi. Ayo coba Adi membaca di depan. Bapaknya Budi. Bapaknya Budi. Kakaknya Budi. Adiknya Budi. Sudah, Ibu. Yang di depan ini namanya siapa? Saya Bu. Ayo, Bu. Ibu. Ini Bu Budi. Ini
mama. Ini buri-buri baca. Ini buri-buri rektor. Buri-buri identitasnya di mana? Ya, yang terakhir Dodi, kamu ada yang paling tingkat di kelas ini, kamu baca. Nggak perlu. Ini buri. Ini nggak buri. Ini nggak buri. Ini nggak buri. Ini sendiri bikin buri semua. Oke, dari video ini ada yang bisa kasih tahu nggak? Kamu tahu rahasia apa Kontrol W aja dulu. Foto enggak? Kontrol W. Dari video yang sudah Ibu putar tadi, apakah ada yang bisa memberitahu apa sih yang paling menonjol dari video yang sudah ada? Ini Bu, banyaknya keberagaman bahasa. Ya, boleh. Sangat bagus, apa lagi? Enggak deh. Apa ya, coba? Siapa yang tahu? Selain bahasa, apa yang sangat-sangat menonjol dari video ini? Culture. Itu pakai daerah. Iya, bagus. Terima kasih, Tan. Jadi, kalian pernah mikir gak sih kenapa kita kan tinggal di satu wilayah yang sama, tapi kenapa kita bisa punya bahasa, terus punya kebudayaan, ciri fisik yang berbeda, itu pasti punya ada asal usulnya. Karena itu, hari ini kita akan belajar tentang teori asal usul nenek moyang Intan. Indonesia. Amit ya. Iya. Nah, tujuan dari kita belajar ini adalah agar kalian bisa menjelaskan berbagai teori tentang asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia, dan juga agar kalian bisa mengidentifikasi dan menjelaskan keragaman ras yang ada di Indonesia. Nah, teori Indonesia sendiri itu ada 4. Yang pertama ada teori Yunani. Oh, PPT ini kalau kita sama kumpul enggak? Jadi teori Yunani ini yang bisa dilihat ada di sebelah kiri, yaitu ada Robert Baron. Dan dia merupakan seorang arkeolog dan sejarawan dari Austria yang mengkaji tentang kebudayaan megalitik di daerah Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Nah, dari kajian yang beliau lakukan itu, dia berpendapat bahwa pada masa Neolitik itu ada dua bangsa yang melakukan migrasi beberapa gelombang, dari yang ada itu dari Asia Tenggara sampai Asia Pasifik, Asia Utara. Nah, dua bangsa itu adalah bangsa Neutro dan Proto Melayu. Nah, dari migrasi itu akhirnya mereka mendiami wilayah Madagaskar sampai Pulau Pasca. Dalam perkembangannya,
Akhirnya mereka membuat kebudayaan, yaitu kebudayaan asuransi. Lalu yang kedua ada teori Nusantara. Teori Nusantara ini mengungkapkan bahwa nenek moyang bahasa Indonesia itu sebenarnya dari Pulau Indonesia sendiri. Hal ini didasari pada teori kebudayaan. Ahli yang mendukung ada yang pertama Boris Graf, lalu ada Sultan Ali Syahbana, terus ada Muhammad Yamin dan juga Juno. Yang ketiga adalah teori out of Africa. Nah, teori out of Africa ini mengemukakan bahwa nenek moyang dari berbagai belahan bumi dunia itu merupakan teori out of Africa ini mengemukakan bahwa nenek moyang dari berbagai belahan dunia itu asalnya dari Afrika. Nah, teori ini itu dipelopori atau dikembangkan oleh seorang yang bernama Max Iman yang melakukan tes DNA gen mitokondria, yaitu tes mengenai gen laki dan perempuan. Nah, manusia dari Afrika melakukan migrasi ke wilayah di Asia dengan jalan pertama yaitu dari Asia Barat. Nah, jalur yang ditempuh ada dua. Yang pertama mengarah ke lembah Sungai Nil, lalu melintasi semenanjung Sinai dan lalu ke utara melewati Arab dan Mars. Yang kedua, mereka melewati daerah Indonesia, melewati Laut Merah. Jadi setelah memasuki wilayah Asia, ada beberapa kelompok yang tinggal di Asia di Timur Tengah. Lalu kelompok lainnya melanjutkan perjalanan dengan menyusuri pantai di semenanjung Arab menuju ke Asia Timur. Setelah itu ke Indonesia. Lalu yang keempat ada teori out of Taiwan. Nah, disumbangkan oleh Peter Bau dan Robert Wells. Yang aksi itu Peter Bau dan Robert. Lalu dikenal dengan pendekatan kebahasaan. Keseluruhan bahasa yang digunakan di Indonesia diketahui berasal dari daerah Taiwan, khususnya di Pulau Formosa. Dari Australia sendiri berasal dari budaya Taiwan yang sudah berkembang dari 6.000 tahun yang lalu. Dari Taiwan bahasa Australasia melakukan migrasi menyebar ke Filipina, Indonesia, lalu ke Madagaskar hingga ke pulau-pulau kecil di wilayah Pasifik. Jadi dasar dari teori kebahasaan ini mengemukakan bahwa persebaran nenek moyang bahasa Indonesia itu bisa ditelusuri dari persebaran bahasanya. Karena bahasa Indonesia itu kebanyakan berakar dari budaya Australasia, maka bisa untuk kemungkinan nenek moyang Indonesia itu berasal dari Pulau Taiwan. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Berarti dari asal usul nenek moyang ada berapa? Ada 4. Apa aja bisa
Nusantara out of Taiwan. Iya, pintar, terima kasih. Nah, jadi teori-teori yang empat ini itu yang paling sangat pertama itu adalah teori Nusantara. Kenapa? Karena teori ini itu memiliki dasar yang sangat-sangat lemah karena berasal cuma dari budaya aja. Sedangkan yang paling populer dan paling banyak dipelajari itu adalah teori dari Yunan. Lalu, nah selanjutnya asal-usul persebaran nenek moyang di Indonesia. Jadi salah satu bersaudara itu mereka mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia itu awalnya itu berkulit hitam, kemudian bertubuh kecil. Jadi pada mulanya mereka itu tinggal di Asia Tenggara, tapi ketika zaman es mencair, terus akhirnya kepulauan itu terpisah-pisah, akhirnya mereka menuju ke kepulauan Indonesia. Nah, salah satu penduduk tertua di Indonesia itu adalah suku Kubu dan suku Lama. Ini benar cerita-cerita. Jadi yang itu ada suku Kubu, mereka itu asalnya dari Jambi dan juga di Sumatera Selatan. Itu tinggalnya itu ada di Taman Nasional Bukit 12 dan juga Taman Nasional Bukit 30. Nah, suku Kubu ini sebenarnya bukan nama asli dari suku sendiri ya, tapi cuma penamaan dari masing-masing kita. Sebenarnya nama ini cuma mengenerasikan dari suku Batin 9 dan juga suku Dalam. Jadi sebenarnya mereka itu merasa kalau nama Kubu itu lebih ke merendahkan. Jadi kalau misalnya kalian ke Sumatera terus kalian ngomong ada suku Kubu itu kayak mencemooh gitu, jadi jangan dicakap. Lalu yang bawah itu ada suku Taramama, mereka asalnya itu dari provinsi Riau. Nah, sebenarnya itu salah satunya ada di Kecamatan Pelayan di Kabupaten Kendal Bengkulu. Dan fun fact-nya, saya asalnya dari Kecamatan Pelayan di Bengkulu. Lalu nah, karena pendatang yang lama itu mereka tinggalnya di sisi pantai kan biasanya kalau ada sumber air, akhirnya datang pendatang yang baru yang membawa kebudayaannya. Karena mereka memiliki budaya yang lebih tinggi, akhirnya mereka mendorong kayak suku Kubu, suku Taramama itu tadi ke dalam hutan dan mereka akhirnya mendiami wilayah-wilayah di sisi pantai atau di dekat sungai. Nah, dari pendatang yang baru ini ada 4. Yang pertama ada Nelamosoid, ada Negrito-Medit, ada Proton Melayu dan Neutron Melayu. Yang pertama ada Melanosoid. Nah, suku Asmat di Papua itu merupakan salah satu suku Melanosoid yang ada di Indonesia. Bahasa Papua diperkirakan berasal dari penduduk pendapat ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti tapak pendek atau pendek. Yang itu bisa dilihat tapak pendeknya. Lalu untuk ciri-ciri kehidupannya sendiri, kebudayaan mereka itu digolongkan kebudayaan Neolithikum, terus juga hidupnya itu berpindah-pindah atau semi nomaden, hidup dengan sistem berburu dan mengumpulkan makanan, mengenal
teknologi baru seperti teknik pembuatan api dengan menggesekkan batu. Dengan menggesekkan ranting pohon atau batu, lalu sudah mengenal sistem perdagangan. Nah, ini merupakan gambar dari sebuah esmat atau melanosoid. Ciri-cirinya yaitu termasuk rumput gradient australoid, ciri fisik kulit hitam berbadan besar, rambut keriting, hidung tebal, hidung besar atau mancung. Daerah sebarannya ada di Filipina serta orang Filipina serta orang Papua Melanesia di Papua yang ada di Indonesia. Lalu Negito dan Megit. Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, jadi sudah ada suku yang ras yang ada di Indonesia, yaitu ras Negito dan Megit. Sebutan Negito itu sendiri berasal dari orang Spanyol karena mereka menjumpai orang Indonesia pada saat itu tuh berkulit gelap. Nah, sebaran orang-orang di Indonesia cukup luas wilayahnya, yaitu di Palembang, Jambi, dan di Sulawesi Tenggara. Industri-industrinya yang pertama adalah warna kulit mereka itu hitam gelap, lalu rambutnya sangat keriting, hidung lebar, dan hidung tebal. Ada yang tahu ini foto siapa? Kayaknya Mas. Atlet ya? Atlet ya. Pelari. Dengan London. Iya benar, ini adalah Usain Bolt asal Jamaika, jadi juga dikenal sebagai atlet pelari tercepat di dunia. Wow. Lalu ada Megit, ini ada foto orang yang masuk ke dalam ras Megit. Ciri-cirinya yaitu terdiri dari orang-orang dengan kepala mesocepal. Jadi kepala mesocepal itu orang-orang yang punya kepala yang sedang, jadi nggak besar, nggak panjang. Terus tinggi badan mereka itu sedang atau pendek, warna kulit coklat gelap, rambut ingkar atau keriting, hidung lebar. Lalu yang ketiga ada Proto Melayu atau Melayu tua. Jadi Proto Melayu ini itu datang ke wilayah Indonesia itu pada tahun 2000 atau 100 sebelum Masehi. Jadi masa Proto Melayu tua cenderung ras memulai dari wilayah Sudan. Sebuah wilayah yang sudah sungai dari Tiongkok bagian selatan. Masa Proto Melayu membawa kebudayaan yang lebih tinggi daripada kebudayaan yang sebelumnya, yaitu bahasa Malaysia. Proses migrasi bahasa ini disebabkan karena adanya gunung Merapi, terus banjir dari sungai Yangtze dan juga Sulawesi Selatan, dan juga dari misalkan hasil kuliah yang ada di sekitar mereka. Persebarannya itu yang pertama mereka tersebar di wilayah Sumatera, Palembang. Sukunya itu ada suku Toraja yang merupakan ras dari Proto Melayu yang pertama. Lalu mereka menyebar ke daerah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Lalu sukunya itu ada suku Batak, suku dan juga suku Sangsang. Nah, ciri-cirinya itu pertama adalah bersawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung sedang. Jadi kebudayaan mereka itu adalah kebudayaan Neolitiko. Dari sini adakah yang ingin ditanyakan? Lalu yang keempat atau yang terakhir itu ada Deutra Melayu atau Melayu juga. Mereka datang ke Kepulauan Indonesia itu pada masa 500 sebelum Masehi. Nah, Deutra Melayu sendiri berasal dari Indochina dari bagian utara. Kalau Proto itu dari Indochina bagian selatan, tapi kalau Deutra itu dari Indochina bagian utara. Nah, menurut penelitian, Deutra Melayu merupakan pencampuran antara bangsa Proto Melayu dan juga bangsa Aryan.
kebudayaan mereka ini tuh jauh lebih maju dari kebudayaan orang Melayu. Contohnya kebudayaan itu tuh ada menara, ada lapak corong, juga ada bejana dulu. Karena kebudayaan mereka itu lebih besar, akhirnya membuat mereka itu mendesak atau mendorong dari masa Proto Melayu untuk berpindah ke pedalaman, sehingga yang mendiami wilayah Indonesia itu adalah bahasa dari Vietnam Melayu ada di pesisirnya ya. Jadi yang ada di pesisirnya itu jadi bahasa Vietnam Melayu, bukan bahasa Proto Melayu. Nah, ini ciri-ciri dari bahasa Vietnam Melayu. Yang pertama adalah tinggi badan 105 sampai 150 cm. Lalu ada berat badan sekitar 30 sampai 75. Ini tidak terlalu mempengaruhi ya. Lalu yang ketiga adalah warna kulit, kuning langsat dan coklat muda, ini coklat muda. Lalu yang keempat adalah warna rambut antara coklat dan hitam. Terus bentuk rambut antara lurus dan tipis. Dan ciri-cirinya itu sama seperti Indonesia pada saat ini. Nah, contoh dari ras Vietnam sendiri ada Jawa, ada Minangkabau, ada Bali dan juga Sasak. Yang pastinya masih banyak lagi. Nah, dari apa yang Ibu jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Belum Nah, ada. sekarang kita refresh. Tadi ada ras apa aja yang datang ke Indonesia? Melanesoid, ya, Negroid atau Web, ya, Yang tinggi itu. Kaukasoid, enggak, ada Web. Ibu bantu tuliskan di depan ya. Ada yang mau bantu tuliskan? Ini bagus ngobrol. Aku semangat. Bagus. Iya bagus. Tadi yang pertama ada apa? Melanesoid. Ya. Negroid. Mongoloid. Negroid dan Wedit. Contoh dari Negroid apa tadi? Contoh susunya. Negroid. Tadi ada suku Mas. Ya, terus kalau yang ketiga ada Mongoloid. Enggak ada juga. Wow, Betul. Ada Proto Melayu. Ya. Contoh sukunya apa? Iya. Terus Padang. Ada itu masuk ke Detro. Iya, Daya terus. Iya, Batak. Terus yang keempat ada Dewi Melayu. Contohnya apa aja? Jawa. Minangkabau. Terus suku yang tertua ada di Indonesia apa? Jawa. Penduduk tertua di Indonesia apa? Negro. Bukan penduduk tertuanya, mesti kayak sukunya apa? Melanesoid. Papua. Asmat. Sama siapa? Asmat. Satu aja. Toraja. Jawa. Bahkan Toraja itu masih Vietnam Melayu, berarti masih baru. Kalau misalnya yang paling tua, yang dulunya itu tinggal di wilayah Sumatera. Riau. Itu kan Melayu. Nani. Ini suku kedua ya. Ya. Tinggalnya di Taman Nasional Bukit 12. Suku kata. Suku kata. Gimana, Bu? Di Sumateranya itu Barat. Jambi sama Suku Aceh. Kerinci. Suku Awur. Anak dalam. sama Sama apa ya, Bu? Orang rimba. ya, terus juga sama
Masuk kita sini. Anak rimba aja ibu. Iya, Narimba dan juga suku Talang tua. Talang Paman. Sarang baru. Ini ada games untuk oke. Jadi ibu bakal tahu mana yang hafal dan juga paham. Jadi gamesnya ini Bagus menang lagi nanti. Malas. Oh iya. Dirapas haknya. Alhamdulillah. ini ada games match satu. Jadi misalnya ada gambarnya, terus juga nanti ada tebakannya gitu. Kita ini gimana, Michael? Langsung dicontohnya. Nah, kita Zoom-in. jawabnya gimana? Langsung di start, terus nanti kalian ambil salah satu kartu kan ada keluar gambar. Nah, dipilih. Kalau dipilih. Pilih salah satu nanti keluar gambar. Misalnya ada di Putra Melayu nanti punya apa? Sudah. Oh, paham. Iya, langsung ini lagi cari gambar dari lain. Langsung ya berarti. Phone pair. Misalnya dibuka satu, nanti kalian buka yang lain untuk cari jawaban dari kartu ini. Oh, cari persamaan ya. Ya. Terus salah nih. Wah, berarti ada hoki itu, ada pinter ini. Ada hoki. Jadi ingatannya harus kuat banget, soalnya harus cari gambar yang kira-kira itu jawaban dari pertanyaan. Boleh dibantu temennya ya? Oh, gini. Manusia negro, hitam legam. Jawa hitam legam. Bisa legam. Melayu ki. Terus aku menemukan bantuan terus saya beli sendiri. Melayu. Ini dikasih waktu 5 menit aja ya? Ya Bu. Berapa Bu? 5 menit. Oke, 50 menit. Masih. Oke.
Sudah cukup ya? Belum. Udah ada yang selesai? Belum. Udah. Oke, kerayaannya sudah selesai. Yeay. Alhamdulillah. Jadi itu saja materi yang disampaikan hari ini. Apakah ada yang mau memberikan kesimpulan? Pertemuan pembelajaran ini misalnya kita belajar terkait teori asal usul fenomena Indonesia mulai dari Taliban, dari Nusantara, dari Afrika, dari Taiwan dan kecil seperti itu. Bila teori yang cukup lemah dari Nusantara, dan teori yang sempurna tadi teori yang sekarang. Terus kita juga belajar suku-suku yang datang ke Indonesia mulai dari suku Melannesolid, kemudian suku Negeri Bukit, terus ada juga suku Pulau dan suku Jepang. Ya, terima kasih Naya untuk kesimpulannya. Jadi, Ibu mau dong minta tanggapan dari kalian, apakah pembelajaran hari ini itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Karena ada timnya, materinya seru. Oke. Jadi itu saja pembelajaran Ibu kali ini. Jadi kalian harus tetap semangat ya, karena apa yang kalian lakukan hari ini, apa yang kalian pelajari hari ini itu merupakan kunci dari kesuksesan yang akan kalian dapati kemudian hari. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang masa prasara yang ada di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk baca bukunya ya. Siap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat pembandingnya sekarang mungkin tanya romantis. Lanjut. Sebenarnya romantisnya tapi mungkin masih kurang ya.